Halo what's up gan, balik lagi sama gue Indra masih dari iKaskus Channel. Oke, long time no see banget nih ya kan. Sorry banget gue baru bikin video lagi bulan ini karena dari bulan kemarin ada banyak sekali kesibukan sama kepotong liburan juga. Tapi tenang aja, untuk hari ini gue akan ngasih episode spesial, yaitu nggak cuma review tweak, dan gue juga akan review games buat agan-agan semua. Mungkin hari ini temanya What's on my iPhone ya 2015. Dan untuk OS gue di posisi 812, itu berarti tweaks hari ini compatible ya untuk OS 8 sampai 812. Oke, langsung aja check this out. This is iKaskus Channel. Oke, langsung aja kita mulai ya. Dan untuk mempersingkat waktu, gue akan membuat semuanya jadi sedikit lebih cepat. Oke, untuk di lock screen gue pakai Lockinfo 8. Oke, Lockinfo 8 ini gunanya untuk memunculkan segala sesuatu yang ada di notification center ke lock screen. Jadi kita bisa menggunakan widget-widget nih yang ada ya kan, seperti widget pad yang ada di notification center jadi di lock screen kayak gini. Nah, ini keren banget. Nah, ini juga yang keren ini adalah kalender agenda atau apa yang akan kita lakukan besok ya kan. Kita bisa tahu nih, jadi nggak perlu buka kalender, kita cuma tinggal buka lock screen udah bisa tahu to do list kita. Gue juga suka banget sama desain jam di sini sama weather di sini, ini minimalis banget. Kalau misalnya kita slide kayak gini, dia ada keterangan untuk weathernya. Nah, ini kan asik banget ya kan. Untuk beberapa jam ke depan kita bisa tahu untuk cuaca dan tentunya juga untuk hari. Dan satu lagi yang bikin gue tertarik sama Lockinfo ini, dia ada widget kecil di atas kayak gini. Nah, ini seperti open notifier ya. Jadi ini menandakan ada message dan mail di notification gue. Ini tweaks keren abis. Lalu untuk di passcode kita lihat di sini, desainnya agak lebih simple ya. Gue pakai tweak yang namanya sleek code. Oke, biasanya kan ada bulutan-bulutan kayak gini. Tapi ini dia polos nomor aja, sama di belakangnya ada background dia agak blur ke hitam-hitaman. Ini simple banget, keren abis. Oke, lalu untuk di home screen, tweaks pertama yang pengen gue kenalin adalah ini namanya Dockware. Oke, bisa kita lihat di sini nggak ada docknya ya kan. Namun gue melakukan activation gestura dengan tab status bar, itu ada di aktivator nanti, sudah include ketika kalian download Dockware. Kalau gue tap status bar kayak gini, oke, docknya akan muncul dan dia akan lebih sempit lagi. Keren banget ya untuk di home screen karena home screen gue terlihat lebih simple di sini. Hanya untuk icon di home screen aja, docknya nggak ada. Nah, untuk Dockware ini, fitur yang paling gue sukain adalah dia bisa diakses di dalam aplikasi kan. Yoi. Nah, artinya adalah di dalam aplikasi kita tinggal tap aja, nanti dia muncul di bawah. Oke, jadi misalnya kalau misalnya gue dari setting, gue misalnya mau langsung ke font misalnya, gue bisa langsung klik dari Dockware itu. Oke, ngerti kan maksudnya? Oke, misal dari font gue misalnya gue langsung pengen ke tweetbot, bisa langsung ke tweetbot. Keren abis. Dan untuk settingnya Agan bisa atur untuk animasi dia muncul dan hilangnya, atau dia juga bisa auto close dan juga bisa untuk blacklist application kalau Agan nggak mau terganggu dia beberapa aplikasi. Oke, kita lanjut turnya ya. Sekarang kita masuk ke message. Nah, di message ini gue pakai tweaks yang namanya message customizer. Message customizer ini gunanya untuk mengatur tampilan message kita. Banyak sekali yang bisa diatur di sini. Biasanya ini kan bubble-bubble gitu ya kan. Ini gue pakai settingan kayak shape gitu bentuknya, minimalis banget. Dan kita juga bisa rubah warna fontnya, warna boxnya untuk iMessage atau untuk message biasa, atau untuk warna box other personnya. Ini keren banget. Gue juga bisa kasih wallpaper, untuk blurnya juga bisa gue atur. Ini kelihatan futuristik dan lebih simpel menurut gue. Lalu berikutnya masih berhubungan dengan message, gue menggunakan tweaks yang namanya Korea. Oke, kalau misalnya Agan tahu untuk iOS 8 memang sudah support quick reply, atau artinya kita bisa membalas langsung dari notifikasi itu. Namun untuk tweaks Korea ini untuk mengoptimalkan quick reply tersebut. Misalnya gue chat ke gue sendiri. Nah, kalau misalnya muncul di sini, kita tarik ke bawah. Nah, dia ada latest conversationnya. Oke, biasanya kan kalau tarik ke bawah langsung muncul kotak dan kita balas. Kadang kan lupa sebelumnya ngebahas apa ya kan. Nah, dengan Korea ini kita bisa lihat dan kita bisa scroll, dan karena memang sebelumnya di sininya kosong kan. Nah, sayang kalau nggak dimanfaatin. Idenya keren banget nih. Kita bisa langsung balas di sini, dan kalau misalnya kita tap ini, kita bisa langsung masuk ke message application-nya. Dan di Korea ini juga ada quick compose yang dimana kita harus mengaktifasikan dengan activator lagi. Saya set untuk slide status bar, kita set di sini. Oke, saya tutupin dulu ya. Ini ada beberapa nomor yang nggak harus saya tunjukkan, dan ini adalah nomor-nomor yang ada di message saya. Oke, jadi kita bisa langsung send message ke beberapa orang yang ada di message kita atau yang ada di kontak kita. Alright, kita lanjut ya. Gue punya tweaks keren untuk ngegantiin reachability di iPhone 6 atau iPhone 6 Plus. Kalau kita double tap, ntar ikonnya pada turun kayak gitu ya kan. Nah, ini tweaks namanya One Hand Wizard. Saya aktifkannya dengan hold home button. Nah, dia kecil kayak gini. Ini asik banget buat diakses satu tangan.
tangan saya nyampe ke sini ya kan, saya mau kemana aja dia nggak akan keluar, walaupun saya back juga dia nggak akan keluar, karena One Hand Wizard ini membutuhkan aktivasi dengan aktivator. Karena saya mendaftarkannya dengan hold home button, maka dia akan kembali ketika saya hold home button. Kita juga bisa resize, oke, mau segede Tamagotchi juga bisa di sini. Namun saya kembaliin aja, saya suka untuk ukuran defaultnya ini adalah ukuran layar iPhone 5 atau layar iPhone 5s. Untuk One Hand Wizard ini juga memiliki option. Di sini ada volume up, volume down, dan lain-lain. Ini simple banget, ini keren banget Twix-nya, idenya gokil banget. Oke, untuk berikutnya kalau gue masuk ke setting di sini, kalau gue scroll, nah yoi keren banget kan, kayak ada efek-efek gitu. Nah ini Twix namanya Cask. Oke, kita lihat di sini, dia untuk settingnya hanya ada duration dan stylenya. Oke, kalau misalnya saya klik fade di sini, otomatis menu di bawahnya akan sedikit hilang dan muncul secara perlahan. Saya lebih suka yang grow karena ini terlihat seperti Star Trek ya kan. Nah ini asik banget. Lalu berikutnya untuk di music ada Twix yang namanya Fade. Oke, Fade ini berguna banget. Ini gunanya ketika kita stop. Ya Peter Pan lagi. Saya setel satu lagu di sini misalnya ya kan. Oke, pas saya stop juga dia berhenti dan mulainya itu halus gitu, jadi nggak tek kayak biasanya. Ini memang agak useless kalau misalnya kita menggunakan speaker seperti ini, tapi ini sangat berguna kalau kita menggunakan headset. Karena dari agan-agan pasti ada yang sering kaget karena musiknya kegedean atau apa ya. Ini Twix cukup keren juga karena dia untuk berhenti dan mulainya dia cukup halus. Oke, berikutnya gue punya Twix yang namanya Multify. Nah, Twix ini Twix masterpiece nih untuk video kali ini. Di sini ada icon bullet kayak gini, ini kayak assistive touch ya. Ini memerlukan activator untuk aktivasinya. Saya melakukan aktivasinya dengan tap status bar di bagian kanan. Oke, kalau saya tap di sini ada beberapa icon dan icon di atas adalah icon favorit yang saya set dan di bawah ada aplikasi dan games-games yang ada di iPhone saya. Oke, misalnya saya klik di sini Tweetbot ya kan, lalu saya tambah lagi, saya klik YouTube, lalu tambah lagi klik kalkulator, lalu tambah lagi saya klik misalnya Find. Nah, kita bisa running beberapa apps di sini. Jadi simple banget untuk lompat-lompatnya ya kan. Kita dari Tweetbot misalnya mau ke kalkulator, langsung di sini. Bahkan jika kita sedang di apps lain, kita juga tetap bisa akses Twix ini. Belum sampai di situ. Yang keren dari Twix ini adalah kita juga bisa setting untuk tampilan layarnya. Saya di sini set untuk klik status barnya, untuk klik bagian jamnya. Dia akan sedikit gray di sini. Kalau saya pinch menjadi lebih kecil, nah dia bisa standby di sini. Jadi dia kayak ke minimize gitu. Lalu kalau misalnya saya ingin apply, saya tinggal klik jam lagi, dia udah muncul di sini. Jadi kita juga bisa tetap mainin appsnya di sini, dia ke minimize. Kalau misalnya saya juga pengen tambah YouTube misalnya, YouTube-nya juga pengen saya kecilin, kayak klik jamnya sampai dia gray, lalu kita pinch kecil kayak gini dan kita miringin supaya dia bisa support untuk video player full screen YouTube. Oke, lalu kalau sudah kita tap jamnya di sini, lalu kita klik videonya, lalu kita klik full screen-nya di sini, agak susah karena kecil, lalu kita play. Oke, ini video bisa running di home screen kita. Bahkan kalau saya klik Tweetbot di sini, saya bisa twitteran sambil nonton YouTube. Ini gokil banget. Atau juga saya bisa pengen hitung-hitung nih apa yang pengen dihitung ya kan, kita bisa langsung hitung kalkulator di sini yang lagi standby. Ini gokil habis dan ini juga tetap berjalan kalau kita next atau minimize juga. Oke, dan kalau misalnya kita pengen close, kita tinggal tap jamnya sampai dia abu-abu, lalu kita tarik ke bawah sini. Oke, dia nanti akan hilang untuk kalkulatornya juga. Nah, ini gokil banget kan. Dan untuk Multify ini, jika kita ingin menghilangkan apps-nya, kita juga tinggal tarik ke bawah. Kalau kita ingin mengaktifkan apps-nya lagi, kita tinggal klik apps apa saja yang kita inginkan. Dan ini juga bisa kita pindahkan jika ini mengganggu aktivitas kita di home screen. Dan ini Twix juga menjadi alasan utama saya kenapa saya jailbreak. iPhone yang belum jailbreak nggak bisa. Dilanjut, yang terakhir gue pakai Tweetbot Plus. Nah, Tweetbot Plus ini banyak banget kegunaannya ya. Kita lihat di settingnya, jadi pas kita install Twix-nya, dia settingnya ada di dalam Tweetbot-nya. Nah, di setting di bawah sini ada Tweetbot Plus, dan kalau kita klik ini fiturnya banyak banget. Selain dia bisa bikin fake info kayak profil verify ya kan, atau bisa bikin jumlah tweet, follower, following, listednya juga. Dia juga bisa nge-convert tweet yang memang tadi tweetnya harus dihapus-hapusin, tapi nggak usah. Kita langsung balas aja, kita send, lalu nanti dia akan muncul short link, dan kalau kita klik akan ada detail tweetnya.
Dan ini juga ada auto rotation, dead message, banyak banget di sini, banyak banget. Dan ini tweaks cukup berguna bagi Anda yang pengguna Tweetbot dan Anda jailbreak. And that's it. Itulah dia 10 tweaks yang menurut gue memang paling keren, dan memang sebenarnya banyak banget tweaks-tweaks lainnya, tapi nggak bisa gue masukin semua. Mungkin di bulan berikutnya atau tweaks-tweaks baru lainnya. Oke, dan untuk best gamesnya ditunggu aja beberapa hari setelah saya mengupload video ini ya kan, karena memang durasi. Bagaimana pendapat Agan tentang tweaks-tweaks kita hari ini? Silahkan komen di bawah untuk berdiskusi dengan agan-agan lainnya, dan like, subscribe juga untuk mengikuti video Aikasus berikutnya. Follow Twitter Aikasus dan Instagram Aikasus di sini. Follow juga Twitter saya di sini. Oke, kita ketemu di next video tweaks berikutnya. Saya Indra dari Aikasus. Goodbye.